tahu kedudukan makom kita, apalagi dalam perjalanan. Kalau misalnya kita berbangga dengan kedudukan kita tadi, itu akan membawa kepada ijab apabila kita sendiri tidak dapat mengendalikan diri. Paham tidak? Iya, Yang dimaksudkan. Nah, di dalam pembicaraan tadi itu, adakah yang belum mudah mengerti? Kalau belum mengerti, katakan belum mengerti. Di mana belum mengertinya? Kalau misalnya sudah paham, amalkan yang selalu yang disampaikan itu. Ya sudah Bu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan ini? Waalaikumsalam Bunda Medi. Waalaikumsalam Bapak Abdul Ghani. Iya Buya, Assalamualaikum. Izin bertanya Buya. Ya, waalaikumsalam. Oh ya, saya minum tadi. Ya, minum kita semua, maaf ini. Silakan. Iya. Ini saya menanyakan surah Al-Munafikun Buya. Munafikun. Iya. Ya, Munafikun. Berarti orang-orang yang munafik tidak. Waalaikumsalam Bapak Abdul Ghani. Waalaikumsalam Bunda Dharma. Terima kasih Bapak Abdul Ghani. Nah, lanjut. Ayat yang pertama Buya. Ya, silakan surahkan dulu. Bacakan aja kalau misalnya untuk apa terjemahnya. Waalaikumsalam. Ying. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa kau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau, Waalaikumsalam Bapak Erlan. dan Allah memastikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Nah, Apa yang dimaksud dengan arti itu ya? Waalaikumsalam Suraku Azhar. Waalaikumsalam Mudazal. Saudara Azal, begini. Dan orang munafik tadi dalam satu ayat, dia menceritakan bahwa mengakui daripada kerasulan Nabi Muhammad. Bukankah begitu? Itu bunyi ayat. Iya Bu ya. Nah, Iya Bu ya. kita mengambil apabila ayat itu kita bacakan bermakna itu maknanya untuk kita. Apa yang dikatakan kemunafikan? Banyak sekarang ini mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasul, tetapi sebenarnya dia berdusta. Maksud daripada hal itu berdusta adalah dia tidak menjalankan. Dia betul-betul tidak menjalankan perintah Allah dan apa yang dibawa oleh Rasul. Nah, keterkaitan kepada Nabi Muhammad ini adalah risalah yang baginda bawa, ajaran-ajaran, nilai-nilai yang dikatakan norma daripada keislaman. Waalaikumsalam Bunda Gustiana. Nah, sekarang kita periksa kepada diri kita. Kita mengakui kerasulan daripada Nabi Muhammad SAW, tetapi kita tidak mengikuti ajaran baginda. Sholat kita tinggalkan, tidak melazimkan zikir, tidak membaca Al-Quran, sering kita bermaksiat, batin ataupun zahir. Sementara lisan kita mengakui dalam sesuatu hal tadi itu kita beriman kepada Rasul. Beriman tadi mempercayai itu. Iman itu mempercayai. Beriman mempercayai. Iman percaya. Maka dikatakan amantu billah, percaya kepada Allah. Percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada malaikat Allah. Dan selanjutnya. Nah, perihal ini, jika kita menilik, memahami, di saat kita berpikir akan ayat yang kita dengar bersama-sama ini, ketika kita membaca ayat tersebut bermakna untuk diri kita. Ketika kita membacakan khalayak ramai bermakna untuk semuanya tanpa terkecuali. Karena apa? Mata kita menyaksikan, pendengaran kita menyaksikan.
maka semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Contoh, ketika saudaraku membacakan, bermakna mata menyaksikan dan pendengaran menyaksikan. Itu kan merupakan petunjuk. Ketika petunjuk tadi itu masuk, dapat disaksikan, lalu kita tidak mengindahkan petunjuk tersebut, itulah orang-orang yang ingkar. Sedangkan seseorang yang dikatakan kemunafikan tadi itu adalah sebagaimana yang ianya mempercayai kerasulan, tetapi dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Rasul, bahkan memperolok-olok. Contoh, memperolok-olok banyaklah dalam sesuatu hal tadi itu, ayat-ayat Allah diperolok, Nabi Allah diperolok. Contoh, apa yang dekatnya dulu untuk perolok tadi itu? Di saat saudaraku membacakan ayat-ayat Allah tadi itu, kita mendengar, kami menyaksikan, lalu kita tidak mengindahkan dan tidak mengamaliyahkannya dalam kehidupan kita. Itu termasuk kita memperolok-olok walaupun kita tidak menghina. Sementara kita menyaksikan, sementara kita mendengar. Waalaikumsalam Bapak Irwansyah. Nah, coba perhatikan ayat keduanya di surah Al-Munafikun itu. Waalaikumsalam Bapak Edi. Silakan baca saudara Quran Bapak. Nanti kita surahkan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu kan bermakna dalam ketauhidan menghalang-halangi mereka. Jadi kata mereka ini adalah bentuk daripada kata jamak. Mereka itu adalah bentuk daripada kata jamak. Jamak tadi itu dalam bentuk sesuatu golongan. Berarti di situ ada terimpun lebih ianya daripada satu orang atau lebih daripada dua orang. Maka itu dikatakan mereka. Nah, orang tersebut yang ianya Waalaikumsalam bersumpah, dia mengatakan beriman kepada Allah, dia bersumpah beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah. Untuk meyakinkan seseorang berani dia bersumpah, tetapi di dalam sumpahnya itu sebagaimana untuk meyakinkan orang lain, tapi niatnya itu jahat. Bagaimana jahatnya? Menghalang-halangi orang lain untuk berbuat baik, menghalang-halangi daripada dakwah daripada Rasul. Kalau kita bawakan ayat tersebut kepada diri kita, kita menghalangi orang untuk berbuat baik. Ketika kita ingin membantu seseorang, ngapain kamu mau itu membantu orang itu? Itu. Yang kedua, kita ingin melakukan sesuatu, tunggu dulu. Itu menghalang-halangi, itu namanya itu. Nah, menghalang-halangi itulah yang dikatakan dalam hal tersebut. Ayat kedua itu di jalan Allah. Ayat berikutnya saudaraku. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Bagaimana? Kurang jelas suaranya yang terakhir ayatnya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Sehingga mereka tidak dapat mengerti, begitukah? Iya, Buya. Nah, dikunci tadi itu ditutup. Bermakna di situ kalau untuk basiroh disebutkan ianya mautul basiroh, hati yang mati. Kalau untuk basiroh disebut ianya mautul basirah, hati yang mati. Apa ciri hati yang mati tadi itu? Mengingkari ayat-ayat Allah. Ingkar tadi itu menolak tadi itu menutup diri. Menutup diri itu adalah dalam bahasa Arabnya kafarah.
kafara itulah dikatakan kafir. Jadi kafir tadi itu bukan kita isbatkan kepada agama orang lain yang umpamanya menyembah-nyembah berhala atau apa. Jangan ke situ kita mengambilnya dahulu. Tetapi di saat saudaraku Rahmat menyampaikan ayat-ayat Allah tadi itu, saya mengingkari, saya menolak. Nggak benar itu. Ada juga terang-terangan menolak seperti itu, ada juga dalam satu terang-terang secara halus. Yang mana secara halus tadi? Mendengar tetapi tidak mengerjakan. Mendengar tetapi tidak mengerjakan. Ada secara terang-terangan, saya nggak percaya. Nah, itu terang-terangan namanya. Ada juga secara halus, dia mendengar tetapi tidak mengindahkan. Nah, hati yang mati ini jelas di situ dia itu terkunci daripada sesuatu kebaikan. Tanda-tandanya seseorang hati yang mati suka bermaksiat, malas beribadah, suka berpenyakit hati, menjadi nikmat kepadanya. Ketika hati orang itu keras, tanda-tandanya adalah, maka kita prinsip legalisan tadi itu ada keterkaitan kepada hati juga. Dia begini, tanda-tanda seseorang hatinya keras tadi itu adalah